Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu elemen-elemen yang dapat dikendalikan. Jadi sedikit presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila nanti ada kata-kata kesalahan saya. Menurut visi ini, sistem pasar akan menggunakan keuntungan mereka untuk menilai dan menghargai masing-masing dari mereka. Ini akan menguntungkan seluruh organisasi dan bahkan masyarakat. Mereka yang benar-benar mempraktikkan manajemen atau ekonomi yang lebih dekat dengan ilmu manajemen telah menyadari sulitnya mengejar modal kontrol ini sepenuhnya. Jadi bagaimana kita menghitung manfaat dari fungsi sumber daya manusia, fungsi pelatihan, fungsi hubungan masyarakat, fungsi R&D, dan lain-lain. Penelitian dan pengembangan. Dibandingkan dengan standar yang masuk akal, inovasi baru dengan potensi manfaat, waktu yang dibutuhkan untuk mengubah ide menjadi produk yang dipasarkan dengan biaya inovasi, Departemen Pembelian memupuk dan memberikan hubungan pengembangan dan pemasok yang baik, memelihara pasokan jalur produksi yang berkesinambungan dan menghindari kekurangan, menjaga agar biaya pengadaan tetap rendah dan masuk akal, dan mengembangkan sumber pasokan alternatif untuk digunakan bila diperlukan. Kemudian, Departemen Pemeliharaan meminimalkan waktu henti alat berat dan pengembangan program pelatihan pemeliharaan preventif. Departemen Pelatihan identifikasi kebutuhan pelatihan karyawan dengan benar dan kembangkan metode yang menguntungkan. Kemudian kita masuk ke variabel. Variabel itu ada variabel kunci sukses. Yang dimaksud dengan variabel kunci sukses adalah variabel kontrol kritis mengevaluasi berbagai bagian organisasi. Konsep variabel keberhasilan kritis mengasumsikan bahwa setiap bagian dari organisasi memiliki mata dan telinga yang terbuka lebar dan berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraannya. Variabel ini memungkinkan tidak dikendalikan oleh departemen, tetapi respon terhadap variabel ini sangat penting untuk keberhasilan. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi variabel kunci keberhasilan. Yang pertama, karakteristik industri. Yang kedua, strategi kompetitif. Yang ketiga, paksaan lingkungan. Yang keempat, masalah signifikan. Dan yang kelima, aspek fungsional. Kemudian kita masuk ke slide pendelegasian. Pendelegasian juga disebut delegasi, yaitu pemberian kekuasaan dan tanggung jawab kepada orang lain, biasanya dari manajer kepada bawahannya, untuk melakukan kegiatan tertentu. Namun, orang yang menugaskan pekerjaan tetap bertanggung jawab atas hasil pekerjaan yang ditugaskan. Hal ini memungkinkan bawahan untuk membuat keputusan, yaitu mentransfer kekuatan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada desentralisasi, yaitu proses pendekatan keputusan pemerintah kepada rakyat atau warga negara. Ini mencakup penyebaran administrasi atau pemerintahan di departemen atau bidang seperti teknik, ilmu manajemen, ilmu politik, ilmu sosiologi, dan ekonomi. Kekuatan juga dapat didesentralisasikan dalam distribusi penduduk dan lapangan kerja. Kemajuan ilmu hukum, ilmu pengetahuan, dan teknologi mengakibatkan aktivitas manusia sangat terfragmentasi. Tema sentral dan desentralisasi adalah pembedaan antara tingkatan berdasarkan yang pertama otoritas, yang kedua antarmuka. Yang maksud dengan otoritas yaitu partisipasi dalam hubungan kekuasaan yang tidak setara. Sedangkan antarmuka yaitu hubungan horizontal antara dua pemain dengan kekuatan yang kira-kira sama. Kemudian kita ada masuk ke struktur formal otorisasi, yaitu bisa dilihat sebagai berikut. Organisasi yang tidak terkait dan berorgan dan cenderung organisasi. Organisasi yang efektif telah mencapai konsistensi di antara 7 elemen ini. Jika satu elemen berubah, itu akan mempengaruhi semua elemen lainnya, misalnya perubahan sistem sumber daya manusia, seperti perencanaan karir, internal, dan pelatihan manajemen, akan berdampak pada budaya organisasi, gaya manajemen, sehingga mempengaruhi struktur dan proses organisasi. Pada akhirnya,
mempengaruhi kemampuan dan karakteristik. Dalam setiap proses perubahan organisasi, lebih banyak perhatian diberikan kepada S keras, sedangkan S lunak sering diabaikan. Ini bukan strategi yang bagus, sulit untuk membangun struktur dan strategi baru berdasarkan budaya dan nilai yang tidak sesuai. Banyak merger dan akuisisi yang gagal karena konflik budaya, nilai, dan gaya. Oleh karena itu, model 7S merupakan alat yang efektif untuk memulai perubahan organisasi. Ada 7 elemen-elemen. Yang pertama itu ada staff, skill, strategi. Yang keempat ada struktur. Yang kelima sistem. Yang keenam style of leadership. Yang ketujuh ada share values. Yang maksud dengan staff yaitu jumlah personal, bagaimana orang direkrut, diintegrasikan, dikembangkan, dan disosialisasikan dalam organisasi. Kemudian yang kedua berada dalam keterampilan, kemampuan, dan kemampuan unik organisasi. Yang ketiga, organisasi itu mampu memperoleh langkah-langkah strategis yang dipilih untuk mempertahankan keunggulan, kompetitif, dan mewujudkan visinya. Selanjutnya, struktur organisasi, peran dan kerangka kerja lain yang digunakan untuk memandu kegiatan. Kemudian mendukung dan menstandarkan proses dan sistem prosedural, kegiatan formal dan informal. Selanjutnya, kepemimpinan, metode manajemen puncak, dan yang terakhir yang digunakan untuk memandu perilaku organisasi. Kemudian masuk ke dalam ringkasan. Sistem adalah cara yang diterapkan untuk melakukan suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas. Sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mengendalikan kegiatan organisasi disebut sistem pengendalian. Sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer mempengaruhi anggota lain dari organisasi untuk menerapkan strategi organisasi. Pengendalian manajemen difasilitasi oleh sistem formal yang mencakup siklus aktivitas berulang. Pengendalian manajemen yaitu salah satu dari 3 fungsi perencanaan dan pengendalian yang ada di hampir setiap organisasi. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan materi untuk kali ini. Saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata-kata yang saya sebutkan. Semoga dapat dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.